Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulangi kembali dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang mana berisikan tentang akhlak Islamiyah. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim mengikuti, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang mana itulah ya hakikat bagaimana seorang muslim seharusnya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu, kita lanjutkan pembahasan kita di bab selanjutnya. Kita masuk ke salah satu senjata terkuat bagi seorang muslim. Nah, telah kita ketahui ya para jamaah sekalian, ibadah atau jalur ibadah itu terbagi menjadi dua. Jadi pembagian dalam jalur ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada yang ibadah tu ilallah, ya, ibadah kepada Allah, wa ibadah tu lihablim minan nas, ibadah untuk menjalin hubungan sosial, menjalin hubungan sesama manusia. Tentu keduanya ada pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dilipat gandakan, ya. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa setiap perbuatan hambaku ya akan dilimpatkan atau dilipat gandakan, ya. Hmm. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka dari itu keutamaan dari ya eh, ibadah-ibadah yang terus-menerus ya, kita lakukan yaitu dengan berupa amal soleh yang akan terus dilipat gandakan. Nah, setiap dari jalur yaitu ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada sesama manusia ada senjata terkuat, nah, yang masing-masing menjadi eh, atau ujung pedang ya, dalam kita memerangi atau mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu senjata terkuatnya adalah doa. Ya. Bagaimana doa ya? Dengan doa itu ya para jamaah sekalian, ya, kita bisa merubah takdir, bisa memperpanjang umur kita, menambahkan takaran rezeki kita, yang mana itu tidak bisa dilakukan dengan hal yang lain. Begitu juga dengan silaturahim, ya, sebagai senjata kita kepada hablu minan nas. Dengan silaturahim kita menjalin hubungan baik sesama manusia, ya, yang bisa kita jalin sebanyak-banyaknya, ya, dan juga sebaik-baiknya kita menjalin hubungan, maka itu menjadi ya penentu dalam takdir-takdir baik kita, ya, menambahkan umur-umur kita, ya, kemudian memperlancar rezeki kita dan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, semua kita menjadi hamba Allah yang menjalin ya hubungan silaturahim dengan baik dan juga senantiasa doanya ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, termasuk ketika kita berdoa pada waktu khusus pagi dan juga sore, atau kita sering mendengar dengan zikir pagi dan juga sore. Ya, pada zaman Rasulullah SAW ya tentu belum ada pembagian khusus seperti zaman sekarang, yang mana sudah menjadi buku-buku ya, bahkan menjadi buku saku yang bisa dibawa kemana-mana. Namun inilah ya unsur atau asal muasal pertama dari pembuatan zikir pagi dan petang ya, yang telah banyak beredar di uh, kalangan atau umat muslimin, kaum muslimin. Termasuk ya dari hadis ini ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW tatkala masuk di waktu
pagi, ya. Nah, di sini para jamaah sekalian, ya, para ulama, ya, memperdebatkan apa yang dimaksud dengan waktu pagi atau masuknya waktu pagi itu seperti apa, ya. Apakah setelah syuruk atau setelah sholat subuh, ya, atau yang dimaksud tepatnya waktu azan subuh. Ya, namun wallahu alam, ya, seperti definisinya sholat subuh al-fajr, ya, waktu pagi, ya, yang mana matahari telah menggantikan posisi bulan, maka insya Allah pendapat yang lebih anak condongkan yaitu masuknya waktu pagi itu, ya, atau zikir untuk pagi itu yang dimaksud adalah setelah sholat subuh atau saat azan subuh. Nah, apa yang dibaca Rasulullah SAW pada saat pagi, ya, pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah, ya. Nah, alham, asbahna wa asbahal du, asbaha, asbahna wa asbahal hamdu kulluhu lillah, ya. Kami masuk kepada waktu pagi, asbahna, pagi kami, ya, wa asbahal hamdu kulluhu lillah. Nah, dan jadikan waktu, ya, kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga segala pujinya baginya di waktu pagi kami. La syarikalah. Dan sesungguhnya aku bersaksi pada pagi hari ini tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah. Dan juga tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ilaihin nusyur. Dan, ya, tidak ada Tuhan uh, tempat kembali, ya, dan hanya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, inilah, ya, bagaimana hakikat sebagai hamba. Kita mengingat pada pagi hari sebelum kita beraktivitas, semua amal soleh kita itu kembali kepada Allah afwan, semua amal soleh kita itu, ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang kita dapatkan, ya, walaupun ya, kita bisa berbuat segala macam, namun keuntungannya bahkan untuk kita, padahal yang dititipkan itu semuanya milik Allah. Begitu murah hati bahwa Allah itu ada zat yang paling murah hati, ya. Titipannya dari Allah gratis lagi, ya. Nah, tinggal kita yang berbuat dan kebaikannya pun kembali kepada kita. Dan juga ketika masuk waktu petang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah walhamdu kulluhu lillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihil masir. Ya. Nah, ketika kami memasuki waktu petang, ya, amsal mulku lillah, ya, kekuasaan itu hanya milik Allah, ya, la sya- nah, walhamdu kulluhu lillah, dan segala puji juga untuk Allah. Ya, tidak ada pujian selain pujian yang terbaik kepada Allah. La syarikalah, tidak ada yang menyekutukannya dalam segala waktu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ilaihil masir. Dan kembali segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pertanggungjawaban titipannya Allah, ya, itu rezeki yang kita miliki. Segalanya itu akan kembali kepada Allah. Bahkan kita pun akan kembali kepada Allah. Apa yang maksud kembali kepada Allah? Yaitu kembali kepada surga ataupun na'udzubillah min dzalik, yaitu nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedudukan yang tinggi. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian kita lanjut ke hadis 605, ya, yang mana, ya, di sini hadis kembali dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya, ya, bagaimana doa, ya, kembali eh, mempraktekkan bagaimana Rasulullah SAW berdoa. Ya, sesungguhnya
orang yang paling mulia, putra yang mulia, ya, eh, yaitu Nabi Yusuf ya, bin Yakub. Beliaulah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kemudian Abu Hurairah menanggapi perkataan atau sabdanya Rasulullah, ya. Rasulullah SAW bersabda, kalau aku diam di penjara seperti Yusuf alaihissalam, kemudian datang orang memanggil, pasti aku akan menjawabnya. Sebagaimana datangnya utusan kepada Yusuf alaihissalam, lalu ia berkata, kembalilah kepada Tuanmu dan tanyakanlah padanya bagaimana halnya wanita-wanita yang melukai tangannya. Sungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Dalam surat Yusuf ayat 5, dan rahmat Allah ya pada Nabi Lut ya, dan jika datang berlindung kepada keluarganya yang kuat ya, ketika berkata kepada kaumnya, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolak ya, kemungkaran kaumku, kaum Nabi Lut ya, kaum Sodom itu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluargaku yang kuat. Jadi nggak bisa ya kedua nabi, dari Nabi Yusuf dan juga Nabi Lut ya, berlindung kepada keluarganya. Walaupun keluarganya adalah keluarga yang mapan, yang kuat, yang sangat terpandang. Ya, kalau bisa kita lihat di sini, perlindungan terkuat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah tidak akan mengutus seorang nabi setelahnya kecuali kebanyakan dari kaum. Inilah ya bagaimana uh, ujian kepada Nabi Yusuf karena kesabarannya, keteguhannya, ya. Kemudian beliau diberikan mukjizat-mukjizat yang khusus seperti bisa melihat ru'ya ternaum, melihat mimpi seseorang, kemudian seperti Nabi Lut yang beliau ya uh, didoakan ya, nah, dengan ucapannya semoga rahmat Allah atas Nabi Lut ya, ketika beliau hendak bersandar kepada tiang yang kuat atau kepada keluarganya. Nah, tapi ia bingung ya. Karena memang kemungkaran di kaumnya ini sudah melebihi batas. Maka Allah yang memberi perlindungan kepada Nabi Lut. Maka inilah menjadi pelajaran kepada Rasul-Rasul setelahnya. Ya. Nah, nggak mungkin setiap Rasul itu nggak ada cobaannya. Itu tidak mungkin para jemaah sekalian. Pasti setiap Rasul itu memiliki cobaan yang berat. Ya, dalam bentuk apapun. Ya, seperti Nabi kita, Nabi Muhammad, yang diberi cobaan, ya, dimusuhi bahkan diperangi oleh keluarganya sendiri, yaitu kaum Quraisy. Ya, nah, karena ya Rasulullah SAW sebagai pembesar kaum Quraisy, ya, namun beliau ditindas, dizolimi, ya, untuk membela agamanya Allah Subhanahu Wa Taala yang hak satu-satu. Ya, ya. Inilah untuk bagaimana ya keutamaan ya para Rasul. Kita lanjut ya. Nah, kembali kepada doa. Nah, doa ya, tentu kalau kita lihat ya di syariat atau di fikih tentang doa itu ya ada syarat-syarat bagaimana doa kita dikabulkan ya, termasuk dari tulusnya kita berdoa, tidak hanya dengan ucapan namun dengan hati kita meniatkan dengan doa kita ini agar terkabulkan dengan azam yang kuat, keinginan yang kuat dalam kita berdoa ya. Nah, seperti dari ya Abdurrahman bin Yazid ya, ia berkata, ya, Robi telah datang, ya, mendatangi Alqamah di hari Jumat. Jika aku tidak ke sana, tentu mereka mengutus seseorang untuk menemuiku. Suatu hari, dia datang dan aku tidak ada di sana. Alqamah lalu menemuiku dan berkata kepadaku, tidakkah engkau lihat apa yang dibawa Robi?
Tidakkah engkau saksikan sungguh, ya, banyak yang diminta oleh manusia dalam doanya, tetapi sedikit yang dikabulkan. Nah, jadi mengeluh ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang tulus dari doanya. Maka ya Abdurrahman bin Yazid berkata, ya, bukankah ia telah dikatakan oleh Abdullah? Ya. Kemudian bertanya kembali, apa yang dikatakan? Ya, aku menjawab, Abdullah telah berkata, Allah tidak mendengar orang yang cuma ingin mendengar doanya, memperdengarkan doa. Ya. Seakan doa itu ya sebagai sesuatu yang harus ditunaikan saja, tidak. Ya. Kemudian menjadikan riak dan bermain-main. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini salah satu syarat diterimanya doa ya, para jamaah sekalian. Ya. Hanya menerima doa. Nah, kalau sudah ada kata hanya berarti masuk ke dalam syarat. Ya, orang yang doa dengan hati yang tulus, keinginan yang kuat. Ya, lalu ia berkata, lalu Alqamah menyebutkan ya, bahwa ia bersetuju ya, tentang setuju dengan penyataan tersebut. Ya. Nah, bisa kita lihat kalau orang misalkan doa tidak dikabulkan, mengeluh dengan doa-doanya kok tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Ya karena kita bisa lihat ya, apakah doanya kurang ikhlas, atau bahkan doanya sambil menghardik Allah, ya, atau bagaimanapun faktor-faktor yang lain banyak yang seperti dalam dirinya ada sesuatu yang haram, atau dia masih melakukan kemaksiatan, dan faktor-faktor yang lain menjadikan doa seorang hamba itu tidak dikabulkan atau bahkan jarang dikabulkan. Ya. Nah, inilah kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Ya, jadi penyebab doa kita dikabulkan atau tidak itu kembali kepada diri kita. Ya. Nah, maka kalau ingin doa kita dikabulkan, ya agar menjadi senjata yang maksimal, yang kuat, maka beramal soleh. Nah, dengan amal soleh itulah senjata kita semakin terasah, semakin kuat. Ya, bagaikan pisau yang terus-menerus diasah setelah berperang dan sebelum berperang. Nah, inilah ya para jamaah sekalian tentang doa. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya tentang tulus, ya kan tulusnya berdoa dan selanjutnya tentang bagaimana bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Hmm. Kalau tulus kan dalam hati ya. Kalau sungguh-sungguh itu kita melakukan dengan ya maksimal dengan menundukkan pandangan kita ya menadah tangan kita menghadap kiblat dengan pakaian yang rapi dan juga kita dalam keadaan suci maka itulah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ini boleh dicatat ya para jemaah sekalian. Ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah itu, ya, yang pertama pasti itu dalam keadaan yang suci, ya, tohur. Ya, makanya kita disyariatkan untuk terus-menerus menjaga wudhu kita. Yang kedua, kalau kita beribadah berkaitan dengan kepada Allah, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat lah, ya. Seakan-akan kita melihat Allah dan juga Allah melihat kita dalam doa-doa kita. Kemudian, ya, kalau dalam doa itu kita disyariatkan untuk menadah tangan kita seakan-akan kita minta kepada Allah. Dan itulah sejatinya, ya. Kita mempraktikkan bagaimana kita meminta kepada zat yang bisa mengabulkan segalanya. Ya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kan itulah kita dalam segala amal kita ya para jemaah sekalian. Lakukanlah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Anta budallaha ka'annaka taro. Beribadahlah kalian seakan-akan kalian melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu, dan kalau engkau tidak bisa membayangkan bagaimana kita beribadah di hadapan Allah, fa'innahu yaroka, maka ketahuilah bahwa setiap amal soleh kita itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah terluput sedikit. Ini dalam berdoa. Kemudian dalam berdoa juga, ya,
Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika salah satu di antara kalian berdoa, maka jangan engkau mengatakan jika engkau mau. Nah, seakan-akan eh, apa agak pesimis ya, tawakalnya kurang. Sungguh-sungguh dalam meminta berdoa. Jadi dalam berdoa jangan kita eh, berikan kalimat jika engkau kehendaki ya Allah atau jika engkau mau ya Allah, ya. Jangan yang seakan-akan ya kemauan Allah itu ya setengah-setengah atau misalkan kita tidak optimis. Ya. Optimislah dalam berdoa. Inna zonni kazonni abdi. Kazonni abdi. Ya, sesungguhnya prasangka Allah seperti prasangka hambanya. Nah, maka bersungguh-sungguhlah, kuatkanlah keinginan kalian dalam meminta dan juga berdoa dan besarkan harapan, ya. Karena sesungguhnya Allah tidak ada, sesungguhnya Allah tidak ada yang melebihi keagungannya atau kekuasaannya, ya, dari sesuatu yang ia berikan. Kalau Allah pengen berikan sesuatu bahkan lebih dari doa kita bisa. Ya, namun kalian harus berharap dengan harapan yang besar, ya, dengan sesungguh-sungguh, ya. Namun ketika tidak dikabulkan, jangan kalian menghardik Allah, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu. Ya, pantaskah hamba tersebut dikabulkan doanya ataupun tidak dikabulkan, namun digantikan dengan yang lebih baik ataupun menjadi tabungan amal soleh bagi hamba tersebut yang senantiasa berdoa. Hmm. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jika di antara kalian berdoa, maka hendaklah jangan sepenuh hati dan jangan berkata, ya Allah, jika engkau kehendaki, maka berilah aku. Nah, lagi-lagi pesimis, rasa tawakalnya kurang. Karena sungguh tidak ada yang memaksa Allah dalam pemberiannya. Ya. Nah, jadi seakan-akan kalau dari sini ya bukan memaksa, ya. Jadi ya jangan sampai ya seakan-akan kita memaksa bahwa Allah harus mengabulkan. Ya tidak bisa. Kehendak kan milik Allah. Kenapa kita harus memaksa Allah harus mengabulkan doa kita? Ya, bahkan sejatinya ya doa yang kita panjatkan itu belum tentu baik untuk kita. Ya, dan bahkan yang kita pandang sebelah mata dalam perkara-perkara yang kita hadapi, bahkan itu yang sebetulnya terbaik untuk kita. Inilah dalam kita berdoa. Kemudian salah satu adab berdoa kita mengangkat tangan, ya, seakan-akan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari Abu Nuaim, ya, ia berkata, ya, aku melihat Ibnu Umar dan juga Ibnu Zubair berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya di atas wajahnya. Nah, ini salah satu adab berdoa. Ya, para sahabat pun mempraktikkannya. Ya, jadi kalau ditanya, apakah ya doa itu kita wajib untuk mengangkat tangan? Tidak, tidak wajib, namun disyariatkan, dianjurkan, adab dalam berdoa. Kemudian ya dari Ummul Mukminin ya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat tangannya sambil memanjatkan doa, innama ana basyarun fala tu'aqibani. Sesungguhnya aku manusia biasa, maka jangan engkau berikan aku siksaan yang begitu pedih. Ya. Ayyuma rajulin minal mu'minin, siapapun seseorang dari kaum mukminin, orang-orang beriman, adzaituhu aw syama'i aw satamtuhu, ya. Nah, yang aku sakiti dan aku pernah mencela mereka. Fala tu'aqibni, maka jangan siksa aku juga seperti ya siksaan-siksaanmu kepada kaum-kaum sebelumnya. Inilah bagaimana Rasulullah SAW pun ya meminta ampunan kepada Allah agar Rasulullah SAW maksum, ya, telah dijanjikan untuk diampuni segala dosanya. Tapi inilah ya, untuk dari amal solehnya Rasulullah, bahkan beliau yang sudah diampuni pun sudah pasti diampuni masih meminta ya pertolongan untuk diampuni lagi.
atas segala perbuatannya. Kita lanjut ke hadis 610 ya, 611 apaan, yang mana hmm, masih dalam bab yang sama ya, adab dalam berdoa. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ketika Tufail bin Amr datang kepada Rasulullah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ya kabilah Daus telah ingkar dan enggan dan membangkang kepada perintah Rasul. Maka doakan kepada Allah supaya mereka ditimpa azab." Rasulullah SAW menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Maka para sahabat menduga beliau mendoakan azab untuk orang-orang atau kabilah Daus. Beliau berdoa, "Ya Allah, berikan petunjuk kepada ya Daus dan bawalah mereka kepada jalan." Ya. Hmm. Inilah ya Rasulullah SAW pun Allahumma hdi ya Dausan au waqti bihim ya. Rasulullah SAW tidak orang ya seorang manusia yang tidak mudah membenci orang lain. Ya. Bahkan kepada suatu kaum yang membangkang kepada Rasulullah SAW walaupun sekutunya ya. Nah, Rasulullah SAW tidak mendoakan keburukan ya, begitu murah hati ya beliau ya. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis 612 ya, dari sahabat Anas bin Malik ya berkata, selama setahun tidak turun hujan di kota Makkah dan Madinah. Lalu sebagian dari kaum muslimin mengadukan kepada Rasul pada hari Jumat. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sudah lama tidak turun hujan. Paceklik, tanah mengalami tandus dan harta banyak yang hancur." Harta yang dimaksud sini adalah tanaman atau kebun-kebun mereka banyak yang layu, gagal panen. Beliau lalu mengangkat doanya dan melihat mendung di langit. Nah, beliau ulurkan kedua tangannya meminta doa sehingga turunlah hujan ya, eh, yang langsung ya. Nah, kami tidak melaksanakan ya, sholat Jumat karena derasnya hujan. Ini maksud itu saking derasnya kita sulit untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Ya, sehingga salah seorang pemuda yang rumahnya jauh dari masjid ingin pulang pada keluarganya. Ya. Nah, selama Jumat itu turun hujan, terus menerus turun hujan, jangan lebat. Setelah sampai, ya setelah selesai hari Jumat, ya, Jumat berikutnya berkata seseorang kepada Rasulullah SAW, ya, "Wahai Rasulullah SAW, banyak rumah yang rusak dan binatang-binatang ternak yang eh, tertahan. Ya, tertahan itu yang dimaksud apa namanya, terkurung, nggak bisa keluar." Ya. Beliau tersenyum karena orang-orang cepat bosan dan beliau berdoa, "Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami yang tidak mengakibatkan kerusakan." Maka turunlah hujan dengan tidak ada badai, yang mana sebelumnya ada badai ya. Rumah-rumah kan tidak sekuat zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah SAW atau zaman jahiliyah, ya, rumah itu masih dari pelepah kurma. Ya. Atau kalau di daerah timur, yaitu masih dengan fondasi bambu. Ya. Yang mana bahkan kalau kita cabut dengan tangan, ya, kekuatan pun bisa. Masih belum sekuat zaman sekarang. Maka gitulah ya, keluhan dari para sahabat. Nah, tentu doanya Rasulullah SAW mustajab ya. Kan doa yang paling mustajab dari seluruh manusia mungkin beliau. Nah, kemudian dari ya Ikrimah ya, dari Ummul Mukminin ya. Nah, ia melihat Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Lalu beliau berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku manusia biasa. Maka jangan engkau siksa aku dengan azab. Siapapun orang mukmin aku sakiti atau kecela, maka jangan engkau jadikan itu sebagai balasan untukku. Ampunilah dosa dosaku." Kemudian ya masuk dari kisah Jabir bin Abdullah bahwa Tufail bin Amr berkata kepada Rasulullah SAW, "Apakah engkau memiliki sesuatu dalam benteng orang-orang atau kabilah Daus?" Rasulullah SAW enggan menjawabnya. Ya.
Setelah Allah menyimpannya untuk orang-orang Ansor. Ya, jadi seperti ghanimah untuk orang Ansor. Lalu Tufih hijrah bersama salah satu seorang dari kaumnya. Orang itu jatuh sakit dan merasa cemas karena kesakitannya. Ia mengambil anak panah dan memenggal ulat lehernya, lalu ia meninggal. Seakan-akan bunuh diri. Tufel melihat dalam mimpinya. Ya, berkata, apa yang terjadi padamu? Ia menjawab, Allah mengampuniku setelah aku hijrah kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, lalu ada apa dengan tanganmu? Ia menjawab, kami tidak memperbaiki apa yang telah kami rusak oleh kedua tangan kami. Ya. Nah, Tufel lalu bercerita kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berdoa, mengangkat kedua tangannya, ya Allah ampuni kedua tangannya. Ya. Nah, jadi Jabir bin Abdullah ini, ya, Afwan ya, salah seorang dari kaum Daus ini ya, eh, membuat kerusakan namun ya tidak memperbaikinya. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW berdoa untuk ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW meminta perlindungan dengan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal kasli wa a'udzubika minal jubn. Allah, aku berlindung darimu dari sikap malas dan juga ya penakut. Jubn itu penakut gitu. Wa a'udzubika minal haram dan ya semoga aku dijauhkan dari segala bentuk keburukan, kejahatan, tindak kriminal. Wa a'udzubika minal bukhal dan aku ya berlindung kepada dari sifat diriku, dari sifat kikir. Ya, inilah doa yang kita bisa teladani. Ya. Boleh kita baca secara rutin ya doa tersebut. Ya, kita menyentuh doanya Rasulullah. Kemudian ya dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berfirman, ya Allah diskusi ya Allah berfirman, aku menuruti dugaan hambaku dan aku bersama jika ia berdoa kepadaku. Ya. Nah, jadi persangka hambanya, persangka Allah tergantung dengan persangka hambanya. Dan aku bersama orang-orang yang terus berusaha atau sepenuh hati dalam berdoa. Nah, inilah ya, bagaimana doa menjadi senjata bagi kaum muslimin. Atau umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hadis 616, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup insya Allah ya, kita lanjut di hadis Sayyidul Istighfar. Salah satu apa namanya kekuatan yang terkenal ya, Sayyidul Istighfar. Ya, dari Syaddad bin Aus bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul Istighfar itu ya doanya ya yang sering kita lantunkan juga ya. Ya, ya. Engkau adalah Rabbku. Anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Dan tidak ada Tuhan selainmu yang bisa menciptakanku. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Hmm. Aku berada di atas perjanjianmu dan janjimu semampu. Ya. Aku berjanji taat kepadamu, tidak durhaka, tidak bermaksiat. Ya. Wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bini mantika alaya. Dan aku akui nikmat itu hanya dari. Ya. Wa abu bidzanbi. Ya. Nah, dan aku akui dosa-dosaku. Ya. Inilah ciri-ciri nanti dari penghuni surga ya. Mengakui dosanya ketika dihisab ya. Waghfirli, maka ampunilah dosa-dosa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa selain engkau. Wa izzat maha kehendak. Ya.
Nah, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung dari ya keburukan yang aku perbuat. Nah, idza qala hina yumsi, ya. Nah, ketika ya dikatakan ya, nah, mengucapkan pada waktu sore lalu ia meninggal, ya, yumsi, yaitu berjalan ya, menjalankan atau meninggal. Famat dakhalal jannah. Maka ketika seorang tersebut membaca zikir baik waktu pagi maupun petang, kemudian ia meninggal, maka dijanjikan oleh Allah surga. Aukana min ahlil jannah, atau dari penghuni surga. Wa idza qala hina yasbih famata min yaumihi mithlahu. Inilah keutamaan zikir pagi petang, menjadi tameng bagi seorang muslim, ya. Mana janjikan jika kita wafat dalam menjaga zikir pagi petang, maka dijadikan oleh Allah adalah surga. Nah, kemudian kita lanjut dari sahabat Ibnu Umar, ia berkata, kami telah menghitung di sebuah majlis Rasulullah SAW berdoa sebanyak 100 kali dengan doanya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini lagi doa yang patut kita teladani dari Rasulullah. Kemudian, ya, nah, kita lanjut ke hadis 620, ya, dari Busai bin Ka'ab, dari Sa'ad bin Aus, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, Sayyidul Istighfar adalah, ya, ini seperti hadis sebelumnya, ya, para jamaah sekalian, seperti hadis 617, ya, sama ya. Cuma matanya berbeda, apa sanadnya mungkin berbeda. Nah, kemudian di hadis 621 dari sahabat Allah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah, ya, sungguhnya aku bertobat kepadanya setiap hari 100 kali. Rasulullah SAW berdoa atau bertobat kepada Allah itu sehari 100 kali. Bagaimana kita? Yang mana tidak seperti Rasulullah. Rasulullah yang telah diampuni, ya. Kemudian ya, selalu diawasi oleh Allah, ya, perbuatannya. Nah, maka kita sepatutnya ya kita lebih dalam bertobat, karena kita ya tidak tahu kadang berdosa seperti apa. Bahkan kita tidak tahu apakah lebih banyak dosa kita atau pahala kita. Maka perbanyaklah kita bertobat, ya. Seperti itu doa yang sebelumnya di hadis 619, 618, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Perbanyaklah doa tersebut seperti yang Rasulullah SAW praktekkan, itu sehari 100 kali, ya. Kita lanjut ke hadis 622, ya, masih dengan hadis yang sama, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Ini doa yang patut dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, ya, 100 kali juga, ya. Maha suci Allah, segala puji baginya. Subhanallah walhamdulillah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ya. Inilah, ya, bahwasannya, ya, dari Abu Unaisah dan juga Amr bin Qais menyatakan derajat hadis ini marfu. Marfu itu para jamaah sekalian, sanadnya terpotong, yang tersisa hanya sahabat yang meriwayatkan, dan ini bisa mempengaruhi kesohihan suatu hadis. Namun alhamdulillah ini hadis yang sahih. Kemudian kita mendoakan teman kita tanpa kita beritahu, ya. Seperti orang bersedekah yang mana dianjurkan tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Nah, maka ya dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asra'u doa, doa yang paling cepat diijabah, ya, doa ghaibin li ghaib, doa kepada orang lain yang tidak mengetahui bahwa ia didoakan oleh saudara. Nah, maka perbanyaklah kita berdoa saudara kita, perbanyak doa kepada saudara kita, karena doa yang kita lantunkan kepada saudara kita akan kembali juga kepada diri kita. Nah,
Kemudian di hadis 624 ya, dari ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata sesungguhnya mendoakan saudara di jalan Allah pasti akan dikabulkan dengan syarat di jalan Allah, untuk menolong Islam mungkin atau untuk memperkuat ibadah kita, ya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada kisah dari Safwan bin Abdullah bin Safwan, di antaranya juga ada Ad-Darda, yang mana mereka mendatangi Syam. Ya, ketika itu ya mereka mendapatkan ada Ad-Darda, tetapi aku tidak menjumpai Abu Darda dan juga umumnya. Lalu berkata, apakah kamu mau naik haji tahun ini? Ya, aku menjawab, iya. Ia berkata, doakan kami supaya Allah memberikan kebaikan kepada kami. Karena sesungguhnya Nabi telah bersabda, Inna da'watal mar'il muslim di akhih, ya, sesungguhnya doa kepada seorang muslim kepada saudaranya, bizuhfil ghaib, dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi, tidak diketahui bahwa ia mendoakan saudaranya, ya, mustajabatun inda ra'sil malaka. Sesungguhnya itu doa pasti dikabulkan. Hmm. Nah, inilah keutamaan dari berdoa secara sembunyi-sembunyi, ya. Ya, sungguhnya ya, akan dikabulkan dan dicatat oleh malaikat. Ya. Kullama da'a li akhihi bi khair, qala al malaku, ya, ketika kita senantiasa berdoa kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala, apa, berdoa untuk saudara-saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita, ya. Nah, qala al malaku al muwakkil, ya, sungguhnya macam malaikat itu berkata amin, dan bagimu pula juga seperti itu. Inilah ya, kalau kita mendoakan saudara-saudara kita tanpa sepengetahuannya, maka kita akan mendapatkan doa yang serupa kepada diri kita. Kemudian di hadis 622, 26, 60, 206, 626, bahwasannya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang telah datang berkat dan dengan kataannya, ya Allah ampuni aku dan Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata, engkau telah menutupinya dari banyak manusia. Hmm. Inilah bentuk dari ya Rasulullah SAW langsung mengampuni dosa orang tersebut, yang mana tidak banyak orang menyadarinya. Ya. Kemudian ya, dari sahabat Ibnu Umar, ia mendengar bahwa Rasulullah SAW beristighfar pada suatu majlis, ya, 100 kali. Ya. Ini seperti doa sebelumnya ya. Nah, Rabbi Firli, ya, watub alayya innaka anta tawwabur rahim. Nah, Warhimni, ya, dan limpahkanlah rahmat kepadaku. Sungguhnya engkau, ya, innaka anta tawwabur rahim. Warhamar rahimin. Kemudian kita lanjut. Sampai hadis 627, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana kita atau keutamaan berdoa dan bagaimana kita melantunkan, nah, doa dengan adab yang pantas. Sampai hadis 627, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan. Karena kalau dilanjutkan tanggung ya, Bismillah. hadisnya masih banyak. Ya, silakan Om. Ya, Ustadz, kalau di buku zikir pagi petang itu kan Robi Firli wa atubu ilai gitu, Ya, 100 kali. Tidak selengkap ini mm. di dicantumkannya. Bagaimana menurut Ustadz? Nah, memang dalam doa ya Om, itu kadang riwayatnya berbeda. Ya. Nah, inilah bahasa Arab itu, dalam bahasa ya, kadang maknanya sama, namun lafadznya berbeda. Sama sama maknanya sama itu. Ya, faedahnya sama, lafadznya saja yang berbeda. Ya, itu tidak masalah. Ya, seperti kitab-kitab zaman sekarang yang berisikan zikir pagi petang dan juga zikir setelah sholat. Beberapa lafadz itu ada yang berbeda. Ya. Nah, seperti Allahumma ajirni minanar, atau ada di lafaz yang lain Robbi ajirni minanar, dan itu tidak masalah.
Jadi sama ya, nggak masalah. Itu sama Baik Ustaz. maknanya, faedahnya, beda lafadznya. Barakallahu fikum ya. Perfect, barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang doa, yang mana seharusnya kita tiap hari berdoa sedangkan kebutuhan masing-masing. Cukup ya untuk bab doa ya. Insya Karena Allah Ustaz. ya, ini nah, kita belum sampai setengahnya ini saja belum ya dalam kitab Adabul Mufrad. Adalah kitab Adabul Mufrad ini salah satu kitab hadis yang terdahulu namun yang termasuk pendek ya. Semoga kita bisa mendapat faedah yang banyak tadi hadis-hadis tersebut, hadis-hadis dari kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin ya Rabbal alamin. Inilah ya bagaimana kita tutup dengan doa. Yang di awal pertemuan kita bahas bagaimana silaturahim dan sekarang kita bahas tentang doa. Dua senjata Muslim yang paling kuat di jalannya masing-masing. Yang satu hablum minanas, yang satu ibadatun lillah ta'ala. Coba cukup ya para jamaah sekalian. Kalau sekiranya cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah pertemuan pagi hari ini ya ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita fi yaumil mizan. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal alamin. Ya, insya Allah ya kita dipertemukan ya bersama umatnya Rasulullah SAW dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan ya. Barakallahu fikum para jamaah sekalian. Anda tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Barakallahu fikum ya jazakumullah khairan ya atas partisipasinya. Semoga kita mendapatkan faedah yang lebih banyak ke depannya dengan ilmu-ilmu yang kita tempuh. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kasiran Ustaz. Ya, apa Semoga jazakallah waliyakimu? khairan. Ya, Lahir batin. jazakumullahu khairan. Ya, tafadhol ya. Yang ingin live silahkan. Dan juga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.